up? You're now watching the most valuable basketball podcast in Indonesia, Box Out Indonesia. Bersama gue Mutia Wira Sastro, I'm your host. Bersama dua pakar. Wow, pakar. Tapi ada satu aja yang sebenarnya nggak mau diinin banget. Tamu spesial tapi tetap. Oh, tamu spesial ya. Balik di sini ada one of the OGs. One of the OGs. Ada Amar Giel yang backed by popular demand. Benar. Tapi ini real, bener kan? Real. Lo lihat lo kan admin medsosnya juga ya, Is? Setiap tweet itu ada kembalikan Amar, mana nih Amar gitu. Kembalikan Amar, bener-bener. Mana sih yang pengacara itu? Anjir. Kembalikan DOG gitu kan? Iya bener. Kalian emang pada saat perencanaan ini ada agenda leaking ass gitu ya? Tapi kita khusus hadirkan Amar di sini. Apalagi karena udah masuk ke conference finals, jadi makin mengerucut, pembahasannya makin seru. Benar. Dan semoga makin dalam juga karena udah tinggal 2 pasang di masing-masing wilayah. Kalau yang ngelihat Amar di pot ini terus berharap bahas LeBron gak sih? Tahan. Tunggu dulu. Kita akan bahas dulu conference finals ketika kita lagi take pot kali ini adalah hari Kamis. Besoknya adalah game kedua Knicks versus Cavs. So we do have 3 games so far, 2 di wilayah barat dan 1 di wilayah timur. Pertama-tama kita akan bahas dulu. By the way, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah game 1 di masing-masing wilayah semuanya finish di overtime. Itu pertama kali ya dalam sejarah. Nah, satu-satu bahas dulu nih yang OKC Thunder versus San Antonio Spurs. Dari game 1 San Antonio Spurs 122 versus 115 dimenangkan oleh Spurs. Kemudian akhirnya OKC bisa curi game kedua yang baru aja tadi pagi. Selesai sama poinnya 122, tapi Spurs akhirnya harus kalah dengan poin 113. Let's talk about karena kita belum take pot saat di game 1 ya isinya. Let's talk about how the conference finals went for this series. Spurs bisa mencuri game 1. Faktor terbesarnya apa menurut kalian, Is? Tentu Wemby. Tapi yang paling mencolok juga pemain favorit gue dari Spurs, Dylan Harper. Dia benar-benar mencuri perhatian. Selain mencuri bola juga lumayan banyak. Dia ada 7 steal, 24 poin, 11 rebound dan 6 assist. Dia pemain yang menonjol karena Fox cedera, dan kedua Spurs itu benar-benar butuh kehadiran dia sebagai shot creator juga, di mana dia bisa drive ke dalam, dan menurut gue finishing dia tuh bagus banget sih di area ring. Jadi itu benar-benar membantu perolehan angka Spurs dan menambah pressure point nih dari Spurs. Jadi yang difokusin gak cuma jaga Wemby, gak cuma jaga Castle, tapi ada nih orang ketiga nih, Dylan Harper. Itu faktor pentingnya juga, dan menurut gue pemain-pemain Spurs Vassell, Keldon Johnson waktu pas game 1 juga defense-nya juga lumayan oke gitu. Jadi all goods, tapi memang paling keren 3 poinnya Wemby sih, itu gila banget. Di momentum yang tepat banget. Ya. Mar, menurut lo gimana? Karena kayaknya setelah OKC being the defending champion, kayaknya kan Spurs ini timnya it is a team that is meant to beat the likes of OKC Thunder gitu. Tipe-tipe pemain dan lineup seperti OKC Thunder. Menurut lo Spurs sejauh ini itu emang adalah tim yang emang bisa menandingi, atau ini cuma 1 game aja yang tercuri di game 1 and then the rest of the series itu udah ketebak? Atau lo ngeliatnya gimana di game pertama? Dari dimensi surface ya, kalau kita lihat dari surface-nya dulu, Spurs, gue setuju kalau misalnya ada orang yang mau berhipotesis bahwa Spurs adalah kryptonite bagi tim seperti OKC gitu. Bisa terbukti dari torehan apa yang terjadi di regular season dari matchup keduanya yang pernah terjadi gitu. Ada benernya menurut gue, ada benernya karena OKC adalah tim yang paling pintar untuk melakukan penetrasi ke dalam tengah gitu. Dimana kalau kita lihat banyak sekali torehan dari mid range yang dilakukan oleh SGA ataupun pemain-pemain lainnya. Kita lihat betapa comfortable-nya AJ Mitchell ketika ketemu tim seperti Lakers atau ketemu tim seperti Phoenix Suns, yang somehow mereka terjadi stagnansi ketika melakukan penetrasi tersebut bertemu pemain seperti Wemby yang unprecedented. Menurut gue unprecedented karena gue pribadi, dan kalau misalnya gue mengambil ungkapan-ungkapan yang diucapkan oleh banyak sekali analis dari luar, kita tuh sebenarnya tidak pernah
punya pengalaman untuk ngelihat pemain seperti Wemby. Ini tuh benar-benar baru gitu. Jadi kayak ketika lu berhadapan sama pemain yang emang ada nih, harusnya pemain yang terkonstruksi seperti itu, kita nggak punya resepnya nih untuk melakukan itu. Dan kehadiran Wemby di paint area membuat upayanya si OKC untuk menjalankan skema mereka seperti biasa, ofensif mereka seperti biasa, ya itu tadi akhirnya terjadi stagnansi itu. Jadi ya akhirnya painful juga buat mereka. Yang bisa diharapkan adalah ketika mereka bisa mencari opportunity untuk melakukan tembakan-tembakan dari luar yang di game pertama itu tidak terlalu kelihatan. Kita ngelihat berapa kali beberapa pemain itu berusaha di ujung-ujung pertandingan ataupun di overtime nampak untuk melakukan upaya hero ball gitu ya. AJ Mitchell berapa kali melakukan pull up yang sebenarnya nggak perlu, waktunya sebenarnya masih bisa untuk lo melakukan upaya-upaya lain gitu untuk mencari poin. Begitu juga dengan J-Dub yang dilakukan oleh J-Dub gitu. Ya akhirnya dengan positioning seperti itu, dengan bahwa ada keberadaan Wemby dan mereka terjadi stagnansi di tengah, akhirnya membuat OKC akhirnya menjadi bingung tuh mau ngapain. Kelihatan banget mereka gagap gitu. Yang somehow walaupun nanti ini mungkin akan diomongin, somehow cukup cepat diantisipasi dan itu ditranslate dengan baik kekurangan tersebut yang diperbaiki di game kedua. Di game pertama kalau dari game plan-nya tadi kan Amar udah bahas sedikit ya, beberapa kesalahannya, banyak kan tentang beberapa kesalahannya OKC yang akhirnya di-expose juga sama Spurs. Tapi lo melihat kalau dari sisi offense, what works sih dari Spurs terlepas dari Wemby ya? Of course lo akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana Wemby berhasil eksploitasi paint area, tapi lo juga tadi bahas beberapa supporting cast-nya. What works sih supporting cast around Wemby yang akhirnya baik itu dari koneksinya, mau itu dari permainan pick and roll, terus or the gravity of Wemby sendiri yang bisa bikin rekan-rekannya open. Iya, benar tadi poinnya Amar. Poinnya memang di Wemby utamanya, tapi dengan keberadaan Wemby dia punya gravity sendiri, mana nge-unlock pemain seperti Stephen Castle untuk drive lebih enak, dan tadi yang gue bilang Dylan Harper dan juga Vassell di game pertama menurut gue juga ketika dia point benar-benar waktu yang dibutuhkan gitu, 3 poinnya masuk pas dibutuhkan, atau misalkan pemain lain kayak Luke Kornet juga menarik juga sebenarnya menurut gue. Tapi di sini gue juga mau tekenin juga sebenarnya di game pertama itu agak sayang Thunder nggak bisa eksekusi, di mana sebenarnya Caruso itu benar-benar perform banget. Di game pertama tuh ada benar-benar Caruso gitu kan. Caruso. Di mana sebenarnya dia nggak cuma keren di defense. By the way, di game pertama Caruso tuh defender terbaik buat Wemby. Dia kalau di hitungan gue nggak salah ya, dia tuh hanya 0,63 poin per possession. Jadi Wemby ketika dijaga Caruso, benar-benar Spurs cuma bisa 0,63%, 0,63 poin per possession, dan itu 30-an possession dijaga sama Caruso. Jadi benar-benar bisa ngejaga Wemby. Sementara ketika dijaga sama Chet itu dia sekitar 1,89, which gede. Dan ketika misalkan dibiarin one on one gitu Wemby dan Chet, itu benar-benar di attack habis Chetnya gitu di game pertama. Tapi memang Caruso selain defense tadi yang gila banget ketika jaga Wemby, dia di game pertama benar-benar wangi banget. Even ketika dia pembuka poin pertamanya, jadi si Thunder itu kan punya ada tradisi kalau penonton tuh baru duduk ketika ada field goal pertama masuk dari Thunder. Itu 3,5 menit penonton berdiri berdiri terus, itu baru bisa masuk ketika Caruso masuk ke 3 point gitu. Jadi dan dia 31 poin di game pertama, itu benar-benar sayang sih sebenarnya menurut gue. Game pertama tuh harusnya Thunder game to win gitu sebenarnya. Itu sih recap gue dari game pertama. Gue tambahin dikit ya. Kalau menurut gue dari segi offense-nya lagi-lagi ini somehow mungkin bisa lo anggap sebagai kryptonite bagi defense sebagus si OKC ya. OKC one of the best defending teams gitu loh kalau lo ngomongin itu. Yang mana mereka itu adalah tim yang paling lihai untuk memanfaatkan turnover lawan. Makanya mereka itu bisa dengan mudah untuk melawan tim seperti Lakers yang sangat prone terhadap turnover yang sangat tinggi. Mereka bisa press untuk melakukan itu. Nah, tapi ketemu tim seperti Spurs tuh menurut gue tuh tim yang memiliki kecerdasan kolektif. Jadi secara tim mereka tuh memiliki kecerdasan untuk benar-benar bisa
menjaga, bukan gue bilang Spurs tidak turnovernya nggak tinggi ya, buktinya kelihatan Stephen Castle juga turnovernya juga cukup tinggi, tapi mereka juga di samping memiliki kecerdasan tersebut, mereka tuh memiliki trust terhadap satu sama lain. Ini tim yang cukup egaliter menurut gue, tim yang nggak ada benar-benar ada satu orang benar-benar harus megang bola terus, perputaran bola yang cukup baik dan mereka berhati-hati. Dan satu lagi menurut gue adalah keputusan dari Wemby untuk tidak memaksakan bermain dari top of the key ataupun bermain dari luar nembak. Kalau lo lihat, gue agak lupa ya, tapi kalau nggak salah di game 1 itu Wemby hanya melakukan 2 kali tembakan dari 3 point. Betul. Dan satunya masuk yang sangat monumental itu gitu. Berarti 50% gitu. Tapi sisanya yang lain dia tuh benar-benar memanfaatkan dia di dalam. Yang mana sebenarnya kalau gue lihat dari defense plan-nya si OKC adalah benar-benar nahan Wemby di top key oleh pemain yang lebih kecil seperti Caruso ataupun Lu Dort, dan peran pemain seperti Chet menjadi secondary defender yang diharapkan bisa help. Tapi somehow terlihat kegagapan untuk melakukan itu. Saya Hartenstein juga sangat dikit minute play-nya di game pertama. Jadi kelihatan masih ada kegagapan untuk melakukan penyesuaian terhadap gimana caranya ada pemain kecil untuk nahan Wemby di itu, abis itu baru ada di top of the key, terus abis itu ada secondary defender. Dan Wemby bisa dengan bagus untuk memanfaatkan itu tanpa dia terpancing untuk karena gue di-push terus keluar, gue harus mainnya di luar gitu. Nah, Wemby menurut gue cukup cerdas di situ untuk memainkan perannya dia kebanyakan di paint area. Itu yang menurut gue bikin si Spurs bisa memanfaatkan banyak sekali poin dari paint area itu. Lo mention turnover Marden ini juga menarik ya, karena Spurs di 2 game ini pun juga masih dengan masalah turnovernya. 2 game, dua-duanya pun juga resulting to 20 plus turnovers. Yang mana di game kedua yang juga kita bisa bahas lebih lanjut, di game kedua ini mereka akhirnya memanfaatkan memanfaatkan turnover itu untuk mendapatkan 27 poin dari turnover. So my question now being, lo tadi bilang bahwa OKC adalah salah satu, if not the best defensive team in the league right now, or is it because Spurs masih belum ajak dari soal ball security atau dari turnover kan bisa datang dari mana aja, baik itu dari extra passnya yang reckless segala macam, mereka belum tune in chemistry-nya, dan of course di stage sebesar ini ada mental juga di sana. Paling yang berpengalaman siapa di Spurs cuma De'Aaron Fox, mungkin itu pun cedera ya kan. Jadi lo melihatnya di sini ini pengalaman, ini it's just a jitters aja karena pertama kalinya mereka di sini. Wemby even the coach juga kan. What do you think about ball security and turnover? Menurut gue statement yang tadi lo sampaikan kedua-duanya tuh tidak bertentangan satu sama lain. Kedua-duanya benar. Kedua-duanya benar. Menurut gue ini adalah faktor kumulatif dari keduanya. Siapapun tim manapun ketika menghadapi tim seperti OKC akan bisa tertrigger untuk melakukan kesalahan. Karena OKC adalah tim yang sangat aktif. Pemain mereka punya banyak sekali perimeter defenders yang sangat bagus. Kayak sulit sekali untuk lo bisa untuk mencari korban gitu loh. Karena kalau lo lihat banyak sekali tim pasti akan ada 1-2 pemain yang benar-benar diincar. Orang semua melakukan pick and roll untuk mencari pemain tersebut. Kayak kita nanti mungkin akan ngebahas gimana Knicks memanfaatkan kelemahan defensifnya James Harden. Tapi di OKC itu lo mau switch sama siapa, mereka tuh bisa dibilang kalaupun tidak sepantar, jaraknya tuh nggak terlalu jomplang. Nah jadi siapapun tim yang menghadapi OKC akan cukup prone terhadap terjadinya turnovers karena keaktifan mereka tersebut. Tapi di sisi lain juga tentunya kita nggak akan bisa menghilangkan faktor bahwa ini mereka tuh bisa dibilang untuk di tahap di stage seperti ini ya mereka tuh playoff virgins gitu loh. Jadi mereka juga pasti masih ada pemain-pemain muda ini masih ada jittery-nya, masih ada hal-hal yang kesalahan-kesalahan yang seharusnya bisa diantisipasi ketika lo udah punya pengalaman kalau udah playoff tuh benar-benar completely different stage, completely different game. Jadi kedua-duanya sama-sama benar nih. Nah yang justru menurut gue sih nggak ada isu ketika lo ngomongin game pertama sekalipun dari perimeter defendersnya OKC. Semuanya melakukan hal yang relatively baik gitu loh. Pasti akan ada kalau lo mau benar-benar cherry picking pasti ada 1-2 itu yang bikin kenapa
Harper poinnya banyak, berarti kan perimeter defender lu juga nggak terlalu optimal. Tapi kan itu karena perimeter defendernya juga benar-benar tertarik oleh gravitational pull yang sangat besar dari seorang Victor Wembanyama gitu. Yang membuat mereka juga benar-benar harus banyak sekali melakukan switching ataupun help defense dan lain-lain, yang membuat akhirnya jagaan utamanya mereka jadi tidak terpegang secara optimal. Jadi menurut gue ini kedua faktor itu sama-sama benar. Tapi itu tertranslate dari kenapa tadi gue bilang perimeter defenders mereka sebenarnya tidak melakukan hal yang buruk. Itu tertranslate dari kalau kita lihat di game pertama, torehan poin terbanyak tetap di paint area kan, gitu loh. Dan kemampuan mereka untuk mengeksekusi apa ketika pun bahkan terjadi foul. Kalau nggak salah di game pertama Wemby aja di atas 90% kan free throw-nya, gitu loh. Menurut gua itu yang selama ini menjadi momok bagi OKC yang bisa kita lihat tadi di regular season games juga kan. Mereka juga mengalami hal yang sama kurang lebih. 4-1 ya kalau nggak salah ya. Iya 4-1. Oke. Itu defense. Kalau bahas lebih lanjut dikit tentang offensive scheme dari kedua tim, ada yang lo mau bahas gak tentang bagaimana OKC Thunder offensive scheme-nya? Of course lo akan bahas tentang Shea, gimana melewati double dulu ke Shea, terus AJ Mitchell perhaps, Jaren McCain. Dari mereka gimana? Ya, kalau gue lihat secara eye test, dia tuh di game kedua Spurs itu lebih banyak melakukan blitz melawan trap ke Shea Gilgeous-Alexander. Nah, tapi di sini Thunder uniknya dia ngakalinnya nggak dengan menempatkan big dia mendekat ke dalam, dekat ke Shea, tapi dia mendekatkan Jared McCain atau misalkan AJ Mitchell. Jadi di situ ketika dia screen itu guard to guard screen, ketika screen itu terjadi dan ada datang trap, langsung dilepasin ke McCain 3 point open gitu. Jadi di game ini benar-benar ngebuktiin kalau misalkan ya tambahan Jared McCain di sini benar-benar berharga banget buat Thunder gitu. Jadi ya ketika dulu Daryl Morey bilang ya time will tell bahwa sih makin jago gitu. Jadi dengan ada Jaren McCain. Benar. Jadi di sini makanya juga asesnya Shea itu juga lumayan banyak di game ini, kalau nggak salah 9 gitu. Jadi memang dia banyak memaksimalkan. Ya udah ketika double team, gue percaya sama teman-teman gue, AJ Mitchell bisa make plays, Jared McCain bisa open 3. Dari situ jadi secara defensive scheme juga jadi beda lagi gitu. Jadi kadang juga dia pakai zone gitu, tapi ketika ditutup zone, di situ ada Alex Caruso yang kepintarannya sangat luar biasa. Dia selalu menemukan ruang-ruang kayak di tengah sebagai zone buster gitu. Dan dia benar-benar bisa mengalirkan bola ketika dimasuk, siapa nih yang kosong langsung dialokasi ke situ. Jadi distribusi bolanya OKC di game ini bagus banget, dan bench point-nya benar step up. Mereka tuh kalau nggak salah 47% tuh dari bench gitu. 57 poin tuh dari bench kalau gue nggak salah. Ya gue suka banget yang tadi lu bilang take itu. Menurut gue salah satu hal yang luar biasa dari Caruso adalah lu bisa ngelihat dia di detik sekian dia ada di top of the key, within milliseconds lu bisa lihat tiba-tiba dia udah di dunker spot. Gitu loh. Menurut gue aktivasi seperti itu yang membuat dia bisa thriving di game 1 itu. Orang mau bilang lu nggak mungkin dapetin Caruso nge-shootnya sebagus itu di 7 game gitu ya. Well, itu kan sebenarnya karena buah dari keaktifan dia yang benar-benar pinter untuk melihat kemana arah bola, kemana bisa attracting defensive lawan, yang membuat pasti ada 1-2 pemain yang cukup jadi punya peluang gitu loh buat ngambil shoot ataupun penetrasi. Jadi valid ya, alumni Lakers semuanya jadi semua ya. Pemain yang ditangisi Amar ketika cabut, kenapa sih mesti Caruso yang cabut gitu kan? Iya, demi THT. Demi Tuan ya sekarang mainnya di Fenerbahce. THT luar biasa. Sekarang dia nggak tahu kemana. Mar, nambahin dikit tentang kalau tadi kan offensive scheme-nya OKC. What's so good about this Spurs team yang mana sebenarnya kan sekarang akhirnya game 2 pun juga ketambahan lagi cederanya, Dylan Harper, De'Aaron Fox juga masih shot creator-nya juga makin menipis. What do you think about game 2 and what to look forward di game 3 dengan makin shot creator-nya makin limit? Oke, kita ngomongin game 2 ya. Game 2 menurut gua yang paling monumental yang perubahan terjadi adalah ketika OKC coaching staff menentukan bahwa ternyata
meminta perimeter defender untuk dari awal menahan Wemby dan mengharapkan big mereka untuk melakukan untuk menjadi secondary defender tidak seefektif itu. Secara teori itu biasanya efektif dilakukan. Tapi kita talking about an alien. Iya. Ya benar-benar completely different being yang yang membuat sekarang OKC sepertinya mengambil keputusan untuk we're going to start with big. Makanya kalau kita lihat minute play-nya juga saya banyak main gitu bareng bersama Chet yang kalau gua lihat ya mereka tuh benar-benar berusaha untuk nge-push Wemby itu sejauh mungkin dari paint area yang membuat Wemby tidak senyaman itu. di seperti di game 1 gitu. Dan kalau gue lihat tentunya kalau kita ngomongin beberapa dari ofensifnya Spurs juga ada beberapa faktor lain seperti terlalu banyaknya turnovers yang dilakukan oleh Stephen Castle yang sebenarnya bisa again dikonversi dengan sangat baik ketika lu ketemu sama OKC benar-benar akan membunuh lo ketika lu banyak sekali melakukan turnover seperti itu. Dan gue kemarin sempat nge-tweet juga, gue sempat bilang bahwa Spurs tim seperti Spurs dan kebanyakan tim-tim lain lah ketika lu bermain di dalam playoff lu itu tidak bisa hanya mengharapkan 100% terhadap dari pemain bintang lu gitu. Lu akan berharap adanya X factor yang mana menurut gue di game pertama Vassell tuh menjadi X factor karena dia menurut gue bagus banget di game 1. Di game 1 tuh kalau gue bisa bilang mungkin dia pemain terbaik ketiga setelah Wemby dan Harper. Tapi di game kedua ini somehow tidak terjadi seperti apa yang di game 1. Terdapat stagnansi, terdapat hal-hal yang membuat dia tidak senyaman itu. Jadi menurut gue game 2 ini instead of kita ngomongin bahwa Spurs offense-nya nggak jalan, tapi gue lebih ngomong bahwa justru defensive scheme yang dilakukan oleh OKC itu lebih optimal ketimbang di yang pertama gitu. Not to mention bahwa offensive scheme-nya juga mereka jadi lebih optimal juga gitu. Oke. Biar kita nggak kelamaan bahas Western Conference, kita akan tutup dengan di Western Conference ya dengan prediksi kalian dulu bahas. Karena kan kita sempat mention ya Is ya ketika baru mulai Conference Finals Amar sama gue sama lagi. OKC in 6. Nah lo nih Spurs in 7 lah. Spurs in 7. Malah gue pengen nanya ke kalian setelah apa yang terjadi di game 1, apakah itu bikin jadi kayak salah lagi gue bilang in 6 gitu. Karena gue yakin banget ini sampai game 7 sih. Oke, interesting. Tapi kalau menurut gue dengan logika yang sama lu kasih pertanyaan yang sama dengan game 2 dong. Iya, karena sekarang jatuhnya udah kayak 0-0 lagi kan. Karena sama-sama tapi kan sebenarnya kan Spurs itu berhasil mencuri 1 dari kandangnya Thunder gitu. Jadi secara yang mana matematis tidak bisa dilakukan Lakers dan Sun maksudnya gitu ya. Oke, anyway. Dan ini kan kekalahan pertama Thunder sepanjang playoff ini kan. Jadi sebenarnya menurut gue ya ketika berhasil mencuri 1 kan keunggulan jadi berbalik ke milik Spurs karena mereka masih punya 3 laga kandang lagi gitu dalam 7 game. Apakah kalian jadi lebih kayak khawatir ya? Kayaknya nggak selesai di 6 deh gitu. Nggak. Gue rasa masih tetap akan 6 game dan masih tiltnya masih untuk OKC sih karena game kedua cukup meyakinkan sih menurut gue. Dan kalau injury list-nya juga nggak membaik, Spurs akan kehabisan bensin sih. Maksud gue itu aja gue memberikan prediksi dengan dengan keadaan, dengan asumsi Spursnya sehat-sehat aja selain yang injury list yang emang udah ada di Aaron Fox misalnya gitu. Cuma I guess karena OKC ini adalah tim yang padu banget dan Shai jadi menang MVP itu bukan semata-mata karena team performance dan juga team record itu jelas jadi salah satu deciding factor. Cuma apakah 3 orang berbaju warna silver atau garis-garis itu team effort juga? 3 orang yang ada di lapangan. No comment. Tapi gue cukup vokal loh karena itu. Gue juga kan korban. Merasa sebagai korban. Tapi juga kalau regardless jadi korban atau tidak, gue itu suara rakyat tetap. Ini bukan basket pada hakikatnya gitu. Ya, nontonnya kalau waktu ketemu Phoenix sama ketemu Lakers sih mau wasitnya kayak apa juga. Mau wasitnya 3-3 dari orang asli Arizona atau 3-3 orang asli Lakers kayak gitu.
Nggak ngaruh sih. Nggak ngaruh sih. Iya. Jadi going back to my point, I guess OKC itu adalah tim yang lebih padu, lebih berpengalaman. Sampai gue mungkin I would make a bold statement di mana if you take away Wemby and if you take away Shea dari tim itu, OKC dengan line up-nya masih akan tetap prevail dibandingkan dengan line up-nya Spurs tanpa Wemby. Menurut gue. Lo Mar, menurut lo? Mau nanya Siri. Sorry. Gue berharap gue salah. Gue berharap Gue juga sih. Gue pengennya sampai game 7. Kalau ini series boleh best of 9, gue pengennya best of 9. Karena menurut gue ini bener-bener bentuk tertinggi dari high quality basketball gitu loh. Kalau lo tanya high quality basketball itu seperti apa, lo tinggal nonton paling tidak 2 game pertama gitu loh. Itu kelihatan banget dan gue pengen banget terhibur untuk bisa melihat ini 7 game. Kenapa yang bikin gue memprediksi dari 7 game dari prediksi gue sebelumnya yang menyatakan bahwa 6 games, gue melihat ada beberapa faktor. Yang faktor pertama tuh agak-agak receh philosophical menurut gue. Philosophical. Tapi menurut gue ini penting banget ketika lo ngomongin sebuah tim yang berkompetisi di level tertinggi. Itu adalah ketika lu tuh udah mengetahui karena lu sudah melewati berbagai macam proses, lu mengetahui bahwa you're that good. Yeah. You are that good. And OKC they know. Yeah. They are that good. Dan itu bisa tertranslate dari kolektivitas, kepercayaan diri dan lain-lain. Itu yang membuat orang jago akan lebih jago ketika mereka tahu mereka bagus gitu loh. Spurs menurut gua membutuhkan proses untuk mereka benar-benar bisa recognize bahwa I'm far more superior dibanding kebanyakan tim dan mungkin gua sedikit lebih superior dibanding beberapa tim contenders gitu. It takes time sampai ke tahap itu. Itu faktor quote unquote philosophical-nya menurut gue yang bikin OKC masih ada di atas kertas. Yang berikutnya adalah faktor dari coaching. Ini terlihat di game kedua. Apa kekurangan yang terjadi di game 1, adjustment-nya dilakukan dengan sangat baik gitu. Walaupun gue juga nggak bisa bilang bahwa Spurs juga tidak bisa catch up gitu loh. Tapi itu menjadi salah satu faktor. Dan yang ketiga, bukan gua bilang nggak ada sama sekali faktornya, tapi buat 2 juggernaut seperti ini, buat 2 tim seperti ini, rasa-rasanya main di kandang sama di tandang nggak akan terlalu pengaruh. Buat gua, lu tuh kayak main, misalnya kayak OKC nyolong game di San Antonio, itu bukan hal yang benar-benar mustahil gitu loh. Karena buat mereka itu nggak akan terlalu punya peran signifikan gitu loh. Jadi gua masih menganggap bahwa OKC masih bisa mengambil at least 1 game dari 2 kali nanti abis ini, game 3 dan keempat dia masih bisa ngambil 1 game. Dia bisa ngebungkus 1 game lagi di rumahnya dan nanti mungkin ditutup di San Antonio lagi. Damn. Gitu. Oke. Kita hampir 30 menit membahas Western Conference Finals ya. So let's move on to East. Di wilayah timur, Knicks di game pertama overtime juga dengan poin 115-104. Ini pun juga Knicks kalau di prediksinya Amar, prediksinya pun juga ada asterisknya kalau Oji sehat gitu ya. Kalau Oji balik gitu sekarang ya. udah sehat lagi kan. Nah gitu kan. Jadi apakah akan berubah, kita akan bahas lebih lanjut. Nah oke. Pertama-tama gue akan nanya nih, menurut kalian nih, ini pendapat kalian tentang meltdown-nya Cavs-nya gimana? What caused the meltdown? Dan apakah menurut kalian nih ya ini game 1 aja sebenarnya atau ini adalah pattern yang lo bisa prediksikan akan terjadi lagi di game 2? What do you think? Sebenarnya gue ngeliatnya ini Cavs aja gitu. Cavs being Cavs. Cavs being Cavs dan Harden being Harden gitu. Jadi menurut canggung ya kan, soalnya udah lama gak ke conference finals kan for about a decade kan. Di akun Twitter Boxa juga sempat menyinggung soal game 6 Harden Mitchell dan game 7-nya Harden. Dan sebenarnya walaupun sampai final, sejauh ini tuh masih terbukti game 7 Harden tuh nggak ngapa-ngapain. Kemarin kayak ada meme gitu kayak Harden di atas mobil didorongin sama Jarrett Allen sama Mitchell sama Sam Merrill gitu kan. Dan sebenarnya menurut gue akibat meltdown ini karena mereka itu tertarik ke dalam permainannya Knicks, di mana ketika itu mereka langsung yang dieksploitasi adalah seperti yang tadi udah Amar bahas, James Harden defensively dieksploitasi, di mana
Jalen Brunson atau pemain lain OG atau siapapun ketika mereka dijaga Harden selalu dilibatkan dan selalu menyerang Harden. Mau itu di pick and roll atau one on one, simply di expose dan ya Harden ya fair to him secara umur juga udah, dan kemarin habis game 7 juga. Iya. Jadi capeknya pasti berasa banget, dan di akhir-akhir tuh berasa banget. 2 kali game 7, Jadi betul, mereka 4 game lebih banyak. Betul. Dan yang gue Knicks. sebenarnya gue secara defensively gue mempermasalahkan kenapa segampang itu di switch, dan gue mempermasalahkan di Cavs itu kenapa ketika offensively malah tertarik bermain seperti itu juga, dimana dipaksa tuh Harden main ISO, Mitchell main ISO dan nggak jalan. Iya. Literally nggak jalan. Ketika itu momentumnya semuanya langsung hilang gitu. Oke. Rush versus Rush, Mar, lo tadi bahas dikit tentang kecapean segala macam game 7 dan sebagainya, ini beneran ngaruh nggak sih, Mar? Atau ya udah secara pola aja emang nggak Kalau gue jalan? tadi memuji ada tim yang memiliki kecerdasan kolektif, Cavs ini tim yang memiliki kedunguan kolektif. Ini tim tuh benar-benar kalau lo lihat kemarin tuh itu, oh my god, itu goblok banget itu, goblok semua. Itu tolol banget semuanya. Bas, Nggak gampang loh. untuk jadi dungu. Nggak gampang loh untuk kalah di kuarter 4 sisa berapa ya? 8 menit. 7 menit. 7 menit. 7 menit, 7 iya. menit. Lead Sisa 22 7 menit. poin. Lead 22 22 poin. poin, ya. Mau lu sengajain aja itu tuh nggak gampang. Iya benar. Karena lu membutuhkan tim lawan untuk bisa mengkonversi itu menjadi poin kan. Dan Iya. di saat yang bersamaan lu tidak bisa ngapa-ngapain. Iya. Either lu melakukan turnover atau lu tidak bisa mengkonversi poin satu kali pun. Iya. Gitu. Menurut gua ini benar, mereka tuh kayak mengalami mental seizure juga gitu loh. Kayak Makes sense. what is going on, terus semuanya benar-benar kayak ada satu switch yang bikin mereka benar-benar semuanya berbarengan itu jadi goblok itu tadi gitu. Oke. Jadi kayak bukan, biasanya kan mungkin ada Harden goblok, it Yeah. goes without saying dia bakal goblok gitu. Tapi ada pemain lain yang bisa membackup itu. Kayak tadi Faiz bilang, kalau lu bulak-balik diincer pemain lu yang entah kenapa pelatihnya bisa bilang dia one of our best defenders yang menurut gue itu cover up yang sangat aneh. Iya. Lu paling gak lu hedge dong. Ya. Lu tetap paksakan dong supaya tidak terjadi switch. Terjadi. Toh bukan, ya ampun, picknya juga nggak bagus-bagus amat gitu. Iya, kayak kebanyakan yang dikasih nge-pick- aja gitu. Iya. kayak lu hedge dong, lu paksakan, atau bahkan lu blitz aja. Iya. Gue nggak ngeliat ada blitz yang benar-benar Betul. signifikan yang dilakukan. Betul. Tidak ada blitz, tidak ada upaya untuk hedging, semuanya serba switching dan udah tahu target man-nya adalah James Harden. Iya. Dan itu dibiarkan secara terus-menerus sampai berapa kali possession. Dan yang lebih gilanya lagi, it takes a lot of possession, a lot of field goals Yeah, absolutely. untuk membuat Kenny Atkinson untuk akhirnya mengambil time out. Benar. Yang mana dia masih punya sisa 2 time out. Iya. Setelah Ngambilnya telat ya. berapa lama, kalau nggak salah di menit ketiga dia baru time out. dia ngambil time out. Yang membiarkan, gua kadang-kadang suka kesel memang kalau ngomong ini. Cuman itu tuh bener. Gua kadang-kadang suka kesel ketika mendengar komentator khususnya di Indonesia bulak-balik ngomongin momentum basket. Dan itu bener ternyata. Basket itu memang soal momentum. Gue tapi kayak menurut gue ini overused, kata yang overused gitu loh. ya. Sering banget Tapi dipakai. kalau ini cocok, game ini cocok. Tapi ini bener banget. Masa sih lu membiarkan kenyamanan itu terus terjadi? Nggak ngambil Iya. time out. Nggak ada perubahan pola yang luar biasa yang dilakukan oleh Knicks untuk Ya. melakukan penyesuaian ofensif. Ofensif pakai satu aja kayak if it's not broken, don't try to fix Don't it. try Itu to fix benar-benar yang dipakai sama Knicks, dan itu mereka lakukan terus. Tapi si korbannya not trying to fix it juga gitu. Ya. Iya. Akhirnya itu yang membuat mereka bisa melakukan itu dan tidak berupaya untuk dihentikan momentumnya. Iya. Apakah lo benar-benar menarik Harden karena Harden juga tidak berkontribusi secara offense? Kalau misalnya Harden benar-benar menjadi satu focal point melakukan offense, lu terpaksa merelakan itu. Ya, Tapi betul. Harden juga tidak berkontribusi. Kenapa lu nggak masukin defender? Ya. Dan kalaupun orang misalnya Get away. berusaha untuk ngincer Harden dan secondary-nya siapa? Sam Merrill gitu, yang bukan juga defender anyway, dan Iya. badannya juga cukup kecil, bisa dieksploitasi gitu loh dengan cukup mudahnya. Itu yang membuat secara kolektif akhirnya menjadi meltdown. Dan pinternya lagi yang bikin Cavs outcoached menurut gua itu si Mike Brown mengambil keputusan, gue tarik aja Josh Hart Ya, betul. Diganti Shamet. diganti sama Landry Shamet. Shamet.
Andre Shametnya pun juga jadi yang pemain Shooter. offensive minded gitu Iya. loh. Dia bukan defender. Iya. Josh Hart benar-benar defender. Karena apa? Karena dia nilai nggak ada taringnya nih, offense-nya si Cavs juga nggak Iya. ada taringnya. Jadi ngapain Gua lebih baik merelakan defender gua nggak usah Exactly. main, tapi gua mengambil opsi ada orang yang bisa ngejar, karena kan lu kalau ketinggalan poin sebanyak itu, lu mengupayakan sebisa mungkin ngejarnya pakai 3 point kan. Ya. Ya. Gitu. Dan Shamet akhirnya berhasil mengkonversi itu dengan sangat baik. Ya. Jadi ini tuh akhirnya dihitung tuh ke apa namanya, benar-benar malpraktis dari segi coaching. Udah gitu pemain-pemain yang mengalami kedunguan kolektif, stagnansi dari segi offense. Yang mana mereka benar-benar lo kalau tinggal 7 menit lu benar-benar tinggal mengharapkan oke, setidaknya dari dua ya. offensive possession gue bisa mengkonversi 1. Itu loh. Atau dari ketika gue defense, gue juga melakukan hal yang sama. Jangan setiap kali possession mereka bisa dikonversi poin, gue upayakan satu kali either mereka gagal, gue melakukan defensive rebound dan lain-lain, itu bisa dioptimalkan. Dan satunya lagi yang lebih gila, gue bisa ngomongin kebodohan ini benar-benar panjang sih kalau lo ngasih gue waktu banyak. Kebodohan ini satu lagi adalah mereka tuh ngelihat, gue kemarin bilang kan, kalau OG main, tapi maksud gue lupa memberikan catatan, tapi OG-nya sudah kembali ke performance ketika dia main di 6 game pertama. Iya. Yang mana menurut gue OG bahkan belum. adalah Ini bahkan belum. the most valuable Knicks player. Iya. Oke. The most valuable Knicks di 6 game pertama. Oke. Karena dia benar-benar sangat bagus. Ya, I agree. Dia itu sangat jauh di level itu di game pertama ini. Benar. Dia terlihat takut malah. Lu beberapa kali ngeliat possession dia yang harusnya dia bisa ngedrive, dia harusnya bisa nembak, dia kick out. Ya. Dia kelihatan masih belum nyaman Belum sama nyaman. dirinya sendiri. Iya, masih hati-hati juga Kenapa kali. lu nggak memaksakan bolanya tuh di tangan dia? Exploit, ya. Ya lu memaksakan dong, lu dari segi defensif lu bisa mencari kayak tadi mau kalau lu udah ngeblitz Jalen Brunson, bola itu pasti akan ke pemain lain. Iya. Yang lu Who's harapkan the larinya adalah ke second OG. best, Iya. exactly. Kalau Iya, misalnya iya, lu memaksakan OG aja, gua yakin paling tidak dari 3 offensive possession paling bagus terkonversi menjadi 1 kali field goal. Iya, iya. Tapi itu nggak dilakukan. Sebenarnya logika aja juga sih. itu. Logika banget. Iya, Gua iya. yang orang kabupaten juga tahu gitu loh, kayak lu sebenarnya tinggal bikin kayak gitu aja. Ini Kenny Atkinson, aduh. Bolanya nggak dibiarin keluar dari Brunson sama sekali. Sama sekali. Iya, Iya, kayak dan kepancing. Dan nyaman aja. Dan terus Iya. abis itu dikasih Harden. Harden Iya. cuman kayak, aduh. Iya, 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 iya. Harden udah kayak manekin di Ramayana. Bener-bener. Aduh. Nyambung soal itu ya guys ya, ini menarik ya, karena kalau bahas lebih lanjut juga ya, ini kayak Amar bilang sebenarnya karena nggak ada perlawanan sama sekali, nggak ada adjustment sama sekali dari Cavs, akhirnya nyaman aja dibuat ISO, dipaksa akhirnya, Iya. dan ketarik untuk Cavs bisa main ISO dengan Harden dengan polanya gitu. Ya udah di fit aja langsung ke Brunson. Lo melihatnya hal yang sama juga terjadi nggak sih, dan potensi di game kedua nih kayak apa menurut lo? Bener, itu bener terjadi banget. Dan sebenarnya saking nyaman ya, even tadi yang Amar bilang udah berapa kali dilibas tuh Harden udah 4-5 kali sama Brunson, gantian dikasih ke OG, ini buat naikin PD lu, beneran dilibas juga sama OG, jadi kayak Iya. makin lost track gitu loh sebenarnya dengan Cavs. Tapi yang gue heran juga sebenarnya terkait sama playstyle tuh nggak ada yang istimewa Iya, gitu ada yang istimewa. dari Cavs gitu. Very predictable. Sementara dan sebenarnya gue juga melihat sepanjang perjalanan Cavs ini juga, gue sebenarnya lebih melihat Cavs itu lolos karena tim lawannya lebih jelek aja dari dia gitu. Jadi Oke. sementara lo nggak bisa begitu ketika ngelawan Knicks gitu. Dan sebenarnya lo secara playbook untuk menghadapi Knicks lo sebenarnya udah dikasih sama Quinn Snyder di Atlanta Hawks. Jadi ketika Hawks main di 3 game 4 game pertama ngelawan Knicks dan Brunson, itu setiap possession defensive coverage itu diganti-ganti sama Quinn Snyder. Sekali itu di blitz lah, sekali itu di switch, sekali itu drop deep gitu. Jadi mereka selalu membuat Knicks itu berpikir, gue tuh habis ini harus ngapain ya, defensif mereka tuh kayak gimana ya. Jadi itu yang dimaksimalin. Ini menurut gue nggak dilakukan sama Kenny Atkinson, dan gue cukup heran juga. Kayak tadi tuh tema tuh benar-benar poin kritikal, dan ketika di press conference dia bilang, iya gue lebih nyaman untuk menyimpan timeout gue untuk di menit-menit terakhir. Men, lu tuh udah unggul 22 poin, dan itu udah 10-12 poin udah hilang dengan mudah itu dalam 2 menit 3 menit. Iya. Dan itu meltdown-nya benar-benar 44-11 run. Jadi dari 7 menit itu sampai akhir overtime itu 44 poin, Knicks cetak poin ke lu gitu. Iya. Iya. Bahkan menurut gue lu cuma perlu mengambil
satu unnecessary challenge. Ya. Karena Ya. challenge itu akan lebih lama kan. Ya. Itu Bikin lebih lama. kalau lu kayak Or just hold on your possession aja 24 detik habisin aja. Dan itu benar-benar again momentum. Itu tuh benar-benar karena kalau lo main gitu ya, bahkan main di level terendah sekalipun gitu ya. Pick up Ketika lo lagi on terus begitu dan lo harus stop within 1-2 menit kayak gitu. Langsung hilang. Ada perasaan yang berbeda, adrenalin udah mulai agak turun Iya. dan lain-lain, pasti itu akan berbeda. Tapi somehow gue gak tahu, gue keep untuk menit-menit terakhir, idiot banget itu. itu makanya if it wasn't for Jared Allen, harusnya tim ini mungkin lagi nggak tahu lagi mana, mungkin lagi liburan di lebih hejo kali gitu. Lo mau nambahin soal Landry Shamet gak? Karena tadi kita sempat bahas, tapi Landry Shamet di game 1 kayaknya patut kita highlight juga. He provides space. Ya. What do you think about his performance? Ya bener tadi kata Amar sih, Mike Brown itu masukin Shamet di saat yang tepat. Ketika benar-benar ofensifnya kaku di isolation, toh Shamet juga ketika jaga isolation dia nggak ada masalah gitu. Dan itu spacingnya benar-benar makin tersedia. Jadi ketika isolation dipaksa antara Brunson dan Harden, pemain lain mau ketika udah agak terlambat mau help, dia per ke Shamet udah selesai juga gitu. Jadi momentum pergantian pemainnya juga pas banget sih menurut gue di game kemarin. Oke. Gue tambahin dikit lagi Boleh sebelum dong. ini. Ya, ini sebenarnya game yang cukup aneh loh. Karena gua lupa sama box score, tapi kalau nggak salah di quarter 2 di first half itu Knicks tuh unggul double digit juga 11 poin atau gimana. Itu yang bikin di quarter 3 Cavs tuh bagus banget sebenarnya. Ya. Itu yang menjadi pertanyaan buat gua, kenapa itu tidak bisa dilanjutkan gitu loh. Itu di quarter 3 itu justru yang bikin mereka lead sangat jauh itu kan di quarter 3. Betul. Itu yang sangat bagus. Kenapa stagnansinya itu benar-benar terjadi? Again menurut gue itu karena mental Caesar yang tadi gue bilang, yang harusnya itu bisa diantisipasi sebenarnya sama mereka. Tapi ya karena sebenarnya kalau lo berpikir ya, lo berhadapan sama tim seperti Knicks yang bisa dibilang by far home crowd-nya paling bagus sekarang. Yang dari ada 4 ini itu tuh benar-benar, kalau gue disuruh ngasih nilai ini supporter ini sebagai pemain ke-6 terbaiknya itu yang mana sekarang, tentunya lu lihat banget di MSG kemarin kayak gimana. Lu benar-benar lihat, bahkan waktu ketika ketemu Philadelphia aja kebanyakan di Philly itu justru fans Knicks yang kedengerannya benar-benar. Bayangin main di MSG. Maksud gue, lu tidak bisa berpikirkah bahwa ketika lu bisa memanfaatkan, lu mengambil satu game di MSG itu benar-benar bisa mengubah trajektori dari series ini. Ketika lu bisa mengamankan satu game dan itu game pertama. Benar-benar itu akan membuat adanya mental reconstruction yang diperlukan untuk Knicks membangkit dari itu. Dan lu nggak ngebayangin apa kebahagiaan tim lu ketika bikin satu crowd yang segitu bagus silent, benar-benar jadi diam gitu. Nah, tapi itu yang again Cavs being Cavs aja, tapi Cavs yang versi ini ya, bukan versi yang sebelumnya. Bukan versi bukan yang sebelumnya. dulu didukung Amar, bukan? Oh bukan. Apalagi itu. Maksudnya enggak, Amar nariknya enggak even yang dulu-dulu, yang recent aja kan bisa sampai ke game 7. It's not without nothing kan sebenarnya. Is anything about the play style Cat Karl Anthony Towns sebagai fasilitator waktu di series sebelumnya atau di regular season yang lo lihat di postseason sejauh ini buat Cat? Sebenarnya sejak dari game ketiga Knicks lawan Hawks itu Mike Brown menggunakan approach yang berbeda, di mana Cat itu lebih ditarik keluar untuk memancing big lawan untuk menjadikan dia sebagai fasilitator atau paling enggak nih dengan shooting threat-nya Cat itu Brunson, OG lebih gampang masuk ke area dalam gitu. Drive-nya jadi makin nyala. Jadi sebenarnya even kemarin tuh juga nggak gitu ada, tapi nggak gitu banyak. Jadi sebenarnya kemarin tuh nggak perlu mewah-mewah banget buat lawan Cavs. Iya. Simply ISO aja bisa eksploitasi itu, tapi even nanti ketika menggunakan itu menurut gua Cavs juga belum tentu bisa ngejawab gitu, karena misalkan nih Evan Mobley ketarik ke Cat keluar. Nah, misalkan nanti terekspos Jared Allen one-on-one ISO sama Jalen Brunson, itu juga akan ketarik dan dibungkus juga gitu secara 3 point atau ke bawah keluar gitu. Karena kan ada mismatch di situ. Jadi menurut gua Cavs memang secara size itu punya, gue memang dari awal mempertanyakan secara size itu Cavs punya masalah, karena dia tuh secara struktur nggak timpang gitu, antara kecil-kecil banget dan besar-besar banget gitu. Jadi nggak punya pemain yang forward yang bisa menjaga
their best hope is Max Strus and Dean Wade gitu. Yang mana kemarin memang di game sebelumnya Max Strus gila banget di luar ekspektasi gua. Tapi di game pertama kemarin juga nggak gitu kelihatan gitu kan. Jadi sama kurang hitam aja dua-duanya. Kalau kata Jamal white guy. Terlalu white guy aja kan. Terlalu white guy, Benar. iya. Jadi their best hope adalah mereka memainkan smaller lineup, entah Smaller. satunya itu Jarrett Allen atau Mobley, dengan nanti Dinwiddie sama Strus harus perform gitu defensively terutama untuk mengcover itu. Tapi lu setuju nggak kalau sebenarnya performance Knicks di game 1 kemarin adalah performance terburuk mereka di playoffs ini selain di first couple games ketika ketemu Atlanta. Ya. Ya karena emang nggak butuh banyak. Sebenarnya jelek banget. Iya, iya, iya. Terutama di kuarter 3 itu. Doesn't take much untuk melawan si Cavs yang lagi jelek. Bahkan menurut gue di quarter pertama itu kelihatan banget rustiness mereka udah kelamaan istirahat. Iya. Itu beberapa game kayak open layup nggak masuk, makanya skornya masih deket kan. Deket-deket Padahal sebenarnya dia udah di bisa ninggalin jauh dari first awal half. gitu. Iya, dan gue ngeliat internally juga kayak semacam ada kebutuhan untuk penyesuaian atas adanya sedikit turbulensi lah karena karena Uji kembali main gitu. Ya. Kan pasti kayak gitu tim juga ketika lo apalagi playoff gitu ya. Karena lo udah intens banget sama ini, tiba-tiba ada copot pasang Ya. itu lo akan bener-bener membutuhkan penyesuaian lagi sebenarnya. Yang somehow nggak bisa di-convert sama Cavs. Ini kan karena dari tadi kita udah bahas jelas timpang banget ya kan di game pertama, game kedua Marlo melihat masih ada harapan untuk Cavs nggak baik itu dari pola ataupun pemain yang bisa diharapkan jadi X factor gitu. Atau jangan-jangan kan prediksi sebelumnya kalau ada Uji in 5, apa ada mau In dimajuin nih? mau lu ubah nggak? Nah, coba setelah melihat game 1 Bisa lah satu game deh. Oh, bisa. Oh gitu. Next-nya kepleset ya. Ya. What's gonna be the case? What does it take untuk Game 2 kan kalau Cavs. kita ngambil take ini sekarang berarti kan besok pagi Besok, nih. ya. Besok pagi nih. Menurut gua sih besok pagi justru Knicks akan lebih comfortable karena meltdown ini menurut gua termasuk yang paling parah dalam sejarah ya. Menurut gua gua tidak gampang recover itu secara mental. Oke. Nggak gampang. Walaupun kalau dilihat beberapa kali tim kayak ketika ketemu Raptors, ketika ketemu Detroit, tim kayak Cavs ini bisa memutarbalikkan keadaan yang orang mikir kayak lu kalau abis kalah dengan main segitu jelek pasti lu di game berikutnya either lu akan lebih parah atau lu paling Lebih nggak parah. stagnan di posisi yang sebelumnya gitu. But again, I do think si Knicks akan lebih comfortable karena Knicks tidak terlihat comfortable. Gua tidak tahu apakah Cavs akan melakukan penyesuaian dari segi defense untuk bisa mengantisipasi itu dan benar-benar meminimalisir James Harden dijadikan target untuk dieksploitasi gila-gilaan. Tapi overall juga bahkan ketika kita anggaplah misalnya mereka memang kalahnya bukan karena meltdown itu ya, tapi gue ngeliat memang secara komposisi tim kayak tadi Faiz bilang, Cavs itu bukan tim yang terkonstruksi secara di atas kertas secara baik untuk bisa menjadi contender yang sangat legit. Menurut gue ada ketimpangan dari segi posisi, ada redundancy dari segi posisi. Itu yang membuat kayak terkadang lu melihat hal-hal kecil aja kayak begitu mereka berusaha untuk nyebrangin bola dari half courtnya mereka ke offense, siapa yang akan membawa bola, kayak tunjuk-tunjukkan gitu kadang-kadang antara Mitchell dengan Harden. Jadi gue masih yakin di game kedua besok hasilnya akan sama, tapi mungkin akan lebih meyakinkan lagi kemenangannya. Nggak perlu pakai overtime segala. Kita semua memprediksikannya sebenarnya Knicks in 6 sama kecuali Amar, tapi kan lagi-lagi ada asterisknya kan. Tapi berarti 6 game ini kan cukup panjang ya dengan kelihatan game 1 yang cukup bobrok ini untuk Cavs. Kalau Cavs bisa mencuri 1 kemenangan, apakah memungkinkan untuk Cavs bisa mencuri 2 kemenangan? Itu lagi-lagi apakah momentum bermain di situ atau kalau dari sampel game 1 udah nggak ada harapan lagi? Itu kayak pertanyaan gue tadi ada X factor-nya nggak sih? Anything in the slightest, pemain ataupun dari pola? Kita sedikit tadi singgung Evan Mobley. Do you think Evan Mobley bisa step up? Because it's not too bad di postseason gitu, tapi di sampel ini aja yang kayak agak, what do you think? Menurut gue harapannya mungkin di perimeter shooting karena mereka kan terkonstruksi dengan bunch of perimeter shooter dari
baik yang self create kayak Mitchell atau Harden maupun yang spot up shooter kayak Dinwiddie atau misalkan Max Strus atau Sam Merrill gitu. Jadi ketika mereka bisa get going in early first 2 quarters, misalkan 40%-an aja, menurut gue mereka masih ada harapan di situ. Jadi mereka paksain di mid game aja gitu. Cuma mereka juga menurut gue gini sih, ya ketika si Kenny Atkinson bilang, oh Harden itu best defender kita, karena sebelum-sebelumnya dia tuh diposisikan sebagai helper. Dia cuma dia bagus dalam mengarahkan teman-temannya kayak lo cover sini dan itu membuat si Jarrett Allen lebih bisa roaming di area paint area gitu. Jadi ketika game sebelumnya dia yang jaga Jalen Duren ketika lawan Pistons. Nah, tapi kalau misalkan yang hal simple kayak gini ngebiarin Harden dieksploitasi nggak bisa diatasin susah. Tapi gue expect dia bisa mengatasi itu. Mungkin di game berikutnya adjustmentnya akan bermain lebih kecil, Dinwiddie step up. Menurut gue Max Strus sih mesti, ketika Max Strus jadi starter kemarin di game 7 dari quarter 1 balik lagi momentumnya jadi kejaga gitu ke akhir. Jadi menurut gue Max Strus jadi perimeter shooting. Kalau gue bilang ya, kalau misalnya si Cavs ini kita anggaplah ternyata Harden masih sama mengalami stagnansi dari segi offense, yang mana dia terlihat sekali ada regresi dari dia. Kalau lo lihat dia berapa kali dribbling itu stutter gitu, terus tiba-tiba dia step back dan nggak ada hasil yang gimana-gimana. Dan playmakingnya juga belum nampak sejauh ini. Kalau paling tidak di series ini gitu tidak terlihat secara optimal. Menurut gue Kenny Atkinson harus bisa mengambil keputusan untuk sedikit mengurangi minitnya atau bahkan banyak mengurangi minitnya dengan bisa mengganti dengan Dennis Schroeder. Yang dia masih berani taking charge, dia masih lebih aktif tangannya, lebih agresif ya. Dia lebih agresif ketika memang lebih ada early offense, ketika ada transisi early offense yang dilakukan oleh Knicks, dia masih mau untuk ngejar dengan optimal. Dan di posisi 3-nya justru di ketika memang Merrill juga mengalami stagnansi dari segi shootingnya, karena terlihat sekali dia rhythmic shooter gitu yang membutuhkan ritme yang baik. Ketika ritmenya udah bagus dia memang unstoppable, tapi ketika ritmenya itu nggak ketemu dia akan sulit untuk mencari kesempatan untuk mencetak field goal. Nah, jadi menurut gue yang paling optimal, best 5-nya bisa dioptimalkan ketika ngelawan tim seperti Knicks adalah Dennis Schroeder, Donovan Mitchell, Max Strus, Mobley sama Jarrett Allen. Kalau itu bisa paling tidak lebih banyak dipakai dan tidak mengalami stagnansi, mungkin bisa memberikan perlawanan lebih ketika nanti main di Ohio, ketika nanti main di Cleveland. Singkat bahas Donovan Mitchell deh, itu kita belum terlalu in-depth tentang Dono. Di game selanjutnya nih menurut lo untuk naikin produktivitasnya, to get him open, anything else on the game 2? Donovan Mitchell itu pemain yang selain memang dia bisa self create, tapi dia juga amat bergantung dengan screen yang dibantu sama teman-temannya. Jadi menurut gua memang penting untuk dia lebih melibatkan Jarrett Allen. Jadi ketika Jarrett Allen itu nyala, dia jadi lebih bisa maksimal masuk ke dalam untuk expose the spacing yang ada di dalam gitu. Ketika pemain-pemain ketarik sama Jarrett Allen yang ketika rim pressure-nya ada gitu. Jadi menurut gua ketika misalkan awal-awal Jarrett Allen dapat bola bisa exploit di dalam, itu ruang untuk Mitchell untuk eksploitasi lebih ada lagi. Jadi bisa eksploitasi di situ, atau ya lebih banyak dia off the ball juga lebih membantu juga gitu. Jadi nggak melulu mesti Mitchell yang bawa, nggak melulu mesti Harden bawa. Tadi Schroeder poin yang bagus juga sih. Jadi si Mitchell lebih fokus off the ball aja gitu. Iya. Yang menarik sih gue nambahin dikit karena kita bahas Spider. Kayaknya di Knicks pun yang juga belum terlalu banyak dibahas tuh soal Mikal Bridges. Gue salah satu pemain favorit gue di recent years kayaknya. Exactly. Salah satu, kalau gue tadi menanyakan X Factor ke kalian, menurut gue ketika nanti by some miracle ternyata Knicks lagi kehabisan bensin sebagainya, kayaknya salah satunya adalah Mikal Bridges, karena terutama untuk jadi Donovan Mitchell stopper, karena emang berhasil juga di regular season. Ada datanya juga, dia sering dijadikan point of attack defender, terutama ketika menghadapi one on one ketemu sama Donovan Mitchell, dan biasanya berhasil at least untuk memperlambat Donovan Mitchell di area paint area ataupun di daerah restricted. Mikal Bridges, tapi gue
postseason dia so far bagus, tapi di series ini pun juga kita akan lihat apakah bisa jadi pelapis atau enggak. But with that being said, I guess karena dia belum terlalu kelihatan banget di series ini, menurut gue it is a luxury karena lagi yang nggak butuh-butuh amat gitu, karena Cavs-nya juga lagi. No, he's been really good. He's been really good. I think he finds kepercayaan diri untuk secara offense dia lebih flowing lagi. Dia selama ini, ya menurut gue defensively dia tidak terlalu mengalami permasalahan besar. Dia tidak mengalami. Consistent. Ada regresi sedikit kalau kita lihat dari bagaimana kemampuan defense dia yang benar-benar bagus banget sebenarnya sebagai perimeter defender, tangannya sangat panjang, keaktifan dan lain-lain, dan pinter banget untuk mencari posisi. Tapi offensively dia mengalami stagnansi. Gue nggak tahu apakah mental blocking atau kayak gimana. Yang somehow di playoff ini bukan cuma di series ini doang, tapi yang paling gue lihat justru di series sebelumnya he feels more comfortable gitu dengan dirinya sendiri gitu. Gue menilainya, ini kesoktahuan gue aja, gue menilainya memang membutuhkan proses adjustment ketika dia dari Brooklyn yang dia kurang lebih sebagai focal point. At that time dia adalah pemain terbaiknya dan dia main menurut gue dia pemain terbaik di Brooklyn saat itu gitu ya. Yang sekarang dia kayaknya harus balik ke versi gue saat gue di Suns gitu. I'm okay being pemain offensively sebagai pemain keempat ketiga terbaik, mungkin shooting gue nggak akan terlalu banyak field goal gue, tapi shooting selections gue akan bagus. Dan itu terlihat sekali dia beberapa kali baik dari apa namanya down low, dari dunker spot segala macam, lu ngelihat dia banyak banget ngambil tembakan-tembakan yang secara teori emang itu benar-benar rapi dan bagus gitu loh. Emang itu yang harus dilakukan gitu, tepat guna betul. Oke. That's Eastern Conference Finals. Jadi gue tetapkan di sini belum ada perubahan ya dari prediksi kalian. Knicks in 6 semuanya ya. Lo Knicks in 5 atau 6? Oh, karena udah balik. Udah balik, Koji udah sehat. Karena jadi cuma bisa steal 1 game aja ya. Tapi masih ada kans untuk Cavs steal 1 game. OG-nya sih sebenarnya belum terlalu optimal ya. Makanya iya kayak lo bilang belum balik ke kalau ya tapi sebenarnya membuat gua yakin tetap in 5 sebenarnya bukan karena faktor OG-nya. Tadi itu kedudukan kolektif itu. Jadi 1 game aja udah untung ya. Aduh. 1 game aja mungkin udah sebuah keajaiban. Oke, kalau kita sih kan fans netral, jadi gue pengennya sih selama mungkin. Gue gak netral ya, pokoknya gue sama 2 ini. Gue netral, cuman ya. Tapi realistis. Alright, that's it. Western Conference Finals versus Eastern Conference Finals. Ketika kita take pot lagi, semoga berarti udah sampai ke let's see if there's any game 5 di minggu depan. Yang jelas kita akan balik dengan berbagai analisis dan juga prediksi bersama juga dengan Amar Gilwoy. Gue ngasih pressure di sini. Gue langsung book dari sekarang. Biar nanti ditagih lagi. Mana Mana janjinya katanya ada Amar. Tapi kita kalau bisa undang-undang lagi ya OG yang lain ya. Biar makin seru. It's good to be back. Good to be back. Thanks so much Mar. Thanks so much Is. Udah menemani para Box Out fans, dan kita juga akan menonton game kedua dari Eastern Conference Finals. So we'll be back next week with more analysis. I'm Mutia, Faiz, and Amar signing out. This is Box Out.